Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 2. Bagaimana ya kabarnya hari ini? Bunda harap semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar dari rumah. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tematik tema 6 dengan tema merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 1 yaitu hewan di sekitarku, dan pembelajaran 1 kita akan belajar menulis huruf tegak bersambung dan aturan di sekolah. Tujuan pembelajaran kita hari ini, pertama, melalui kegiatan mengamati video menulis huruf tegak bersambung, siswa dapat menuliskan huruf-huruf tegak bersambung dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati gambar kegiatan di sekolah, siswa dapat memahami aturan-aturan yang ada di sekolah. Tapi, sebelum kita memulai pembelajaran, pertama-tama marilah kita siapkan buku tematik 2F, alat tulis. Kalau sudah semua, mari kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baik teman-teman, sekarang bacalah teks berikut. Teman-teman bisa buka buku tematiknya halaman 2. Dengarkan cerita berikut ini ya. Rumah Uwa Asep memiliki halaman yang sangat luas. Uwa Asep memelihara banyak hewan peliharaan. Kandang hewan-hewan itu ada di halaman belakang rumah. Hewan peliharaan Uwa Asep ada 6 jenis. Ada kambing, sapi, ayam, bebek, ikan, dan kucing. Semua hewan dipelihara dengan baik. Hewan-hewan itu diberi makan dan minum secara teratur. Uwa Asep selalu menjaga kebersihan hewan peliharaan dengan baik. Kandang hewan dibersihkan secara teratur. Karena itu, hewan peliharaan Uwa Asep tumbuh dengan sehat. Nah, teman-teman, di sini bisa dilihat ya, setelah teman-teman mendengarkan teks bacaannya, ini merupakan huruf tegak bersambung. Setelah teman-teman memahami isi teksnya, sekarang mari menjawab pertanyaan berikut. Bisa lihat halaman 3. Pertama, di manakah Uwa Asep memelihara hewan peliharaannya? Teman-teman di rumah bisa buka lagi teks bacaannya. Betul, di halaman belakang rumah. Pertanyaan kedua, hewan apa saja ya yang dipelihara oleh Uwa Asep? Apakah teman-teman ingat? Ada 6 hewan. Apa saja ya? Yap, ada kambing, sapi, ayam, bebek, ikan, dan kucing. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Apa sih yang dilakukan Uwa Asep dalam memelihara hewan peliharaannya? Tentu saja dengan selalu menjaga kebersihan hewan peliharaan dengan baik. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara merawat hewan dengan baik. Pertama, teman-teman bisa memberikan makan dan minum secara teratur. Dan jangan lupa, makanannya juga harus makanan yang baik, makanan yang bergizi. Yang kedua, memberikan tempat teduh yang layak, atau biasa kita berikan kandang untuk tempat tidurnya, tempat tinggalnya. Yang ketiga, kita juga harus membersihkan kandang secara teratur, secara rutin. Agar apa teman-teman? Agar terhindar dari penyakit, karena itu kan kotoran ya, harus kita bersihkan agar tidak bau. Yang keempat, mengajaknya bermain. Nah, ini juga salah satu cara kita merawat hewan dengan baik adalah dengan cara mengajaknya bermain. Yang kelima, memperlakukannya dengan baik.
kita memelihara, kita juga harus menyayanginya. Dan yang keenam, memeriksa dan menjaga kesehatannya. Jadi secara rutin diperiksa juga kebersihannya, kukunya dipotong atau telinganya dibersihkan. Lalu ketika hewan peliharaanmu sakit, nah jangan lupa atau teman-teman itu harus periksa ke dokter hewan agar hewannya cepat sembuh, tidak sakit. Sampai sini teman-teman paham ya bagaimana sih cara-cara merawat hewan yang baik itu seperti apa? Selanjutnya mari kita mengamati huruf-huruf tegak bersambung berikut. Teman-teman bisa lihat halaman 4. Di sini ada huruf tegak bersambung mulai dari huruf A sampai huruf Z. Nah, ini ada huruf besarnya seperti apa bentuknya, huruf kecilnya seperti apa. Nah, untuk lebih lanjut nih teman-teman ya, mari kita simak cara penulisan huruf tegak bersambung berikut.
Cara menulis huruf tegak bersambung. Pertama, mulai menulis pada baris kedua, kemudian membedakan huruf yang memiliki kepala, ekor, tidak memiliki keduanya, atau memiliki keduanya. Nah, bisa dilihat teman-teman ya, ada 3 baris di sini. Baris 1, 2, dan 3. Baris pertama itu disebutnya dengan kepala. Baris yang paling bawah yang ketiga itu disebutnya dengan ekor. Untuk huruf berkepala itu ada 2. Ada kepala penuh dan kepala setengah. Pertama kita bahas kepala yang penuh dulu ya. Kepala penuh itu hurufnya ada B, ada H, K, dan L. Kemudian yang setengah kepala itu artinya apa? Artinya garisnya itu tidak mencapai baris pertama paling atas, tapi setengahnya saja. Itu ada huruf D dan huruf T. Nah, selanjutnya kita akan bahas huruf berekor. Nah, ini biasanya hurufnya ini sampai baris ketiga nih, sampai bawah. Huruf berekor itu juga ada 2 nih teman-teman. Pertama ada ekor penuh, yang kedua ada ekor setengah. Bisa dilihat ya, yang ekor penuh itu contohnya ada huruf G, huruf J, dan huruf Y. Selanjutnya, untuk huruf yang ekor setengah, itu artinya hurufnya itu di baris ketiga tapi tidak sampai bawah. Ada huruf P dan huruf Q. Selanjutnya ada huruf yang tidak memiliki kepala dan ekor. Ya, tidak sampai baris pertama atau baris ketiga. Jadi dia adanya di baris yang kedua, di tengah-tengah. Itu hurufnya cukup banyak. Ada huruf A, C, E, I, M, N, O, R, S, U, V, W, X. Dan yang terakhir ada huruf Z. Nah, huruf-huruf ini huruf yang ditulis pada baris kedua. Selanjutnya adalah huruf yang memiliki kepala dan ekor, yaitu huruf F. Huruf ini ditulis pada baris pertama sampai baris ketiga. Sekarang kita akan belajar tentang aturan-aturan yang ada di sekolah. Oke, teman-teman bisa buka halaman 6. Salman adalah anak soleh. Anak soleh selalu disiplin, mengikuti aturan di mana saja. Di rumah, Salman selalu belajar. Salman belajar menulis huruf tegak bersambung. Agar hasil tulisan huruf tegak bersambung rapi dan jelas, Salman mengikuti aturan dalam menulis tegak bersambung. Di sekolah, Salman selalu disiplin. Salman datang ke sekolah tepat waktu. Salman mengenakan seragam sekolah. Semua itu merupakan aturan yang berlaku di sekolah Salman. Aturan sekolah harus dipatuhi oleh seluruh warga sekolah. Nah, dari teks bacaan ini terkait dengan Salman, bagaimana Salman disiplinnya seperti apa, teman-teman apakah sudah mengetahui apa saja aturan-aturan yang ada di sekolah? Baik, mari kita bahas bersama-sama. Aturan di sekolah yang pertama, mengenakan seragam. Nah, jadi walaupun kita belajarnya online nih sekarang, Bunda harap teman-teman masih tetap memakai seragam. Datang ke sekolah, mau belajar, pakai seragam sesuai dengan jadwalnya, sesuai dengan harinya. Yang kedua, datang tepat waktu. Nah, ini untuk anak-anak disiplin pasti datangnya tepat waktu, bahkan sebelum waktu masuk sekolah sudah datang. Jadi tidak ada yang terlambat, itu merupakan anak yang disiplin. Aturan sekolah ditaati. Yang ketiga, berbaris dengan tertib. Jadi tidak perebutan teman-teman. Rapi, tertib, berbaris saat sebelum masuk ke dalam kelas. Dan jangan lupa memberi salam kepada bunda gurunya. Yang keempat aturannya adalah berdoa sebelum dan sesudah belajar. Untuk berdoa ini teman-teman tidak hanya
saat belajar saja, tapi saat teman-teman melakukan kegiatan apapun, baiknya adalah berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Dan yang kelima, aturannya adalah mengikuti upacara dengan tertib. Nah, tidak upacaranya saja, tapi teman-teman juga harus tertib. Taat dan tertib, tidak bercanda, tidak mengobrol, harus taat menggunakan atribut-atribut upacara. Nah, itu teman-teman ya, sudah dapat dipahami. Ada beberapa aturan-aturan yang harus ditaati di sekolah. Bunda harap teman-teman semua sudah mentaati aturan-aturan di sekolah ini. Banyak jenis hewan di sekitar kita. Ada hewan yang dapat kita pelihara, ada juga hewan yang hidup bebas. Hewan peliharaan harus kita rawat dengan baik. Kita harus memberi makan hewan peliharaan secara teratur. Itu merupakan contoh aturan di rumah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semua jenis hewan dari air. Sebagian ada yang berjalan di atas perutnya, sebagian berjalan di atas 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Quran Surat An-Nur ayat 45. Oke teman-teman, berakhirlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak sudah mengikuti video ini sampai selesai. Bunda ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.